Kamu yang ini yang kuat sama. Iya. Pokoknya berkabar terus ya, Mbak. Emang sih untuk kerja di luar negeri itu memang impian saya dari kecil. Aku udah karyawan tetap, gaji ya lumayan lah. Malah aku mengkikkan diri demi sebuah mimpi. Awal-awal tuh sampai bosku bilang gini, mantan bos, mau apa sih? Mau dinaikkan gajinya. Dan prosesnya tuh cepet banget. Aku tuh awal cari tahu YAIJ Februari 2021. Masuk April 2021 dengan kondisi aku cuman konsul via telepon. Aku itu sampai dibilangin sama ibuku gini, bego banget sih, ngapain bayar langsung full, terus kamu belum tahu agennya. Aku udah lunasin di bulan Maret 2021, setelah ngelunasin baru cari tahu ya itu apa. Sumpah, modalnya Instagram, modal TikTok, modal testi anak-anak yang udah di sana. Setelah kita ada di sini Iya. sebentar lagi berangkat. Ujian di Gute, itu pun aku harus nunggu karena pandemi. Oh iya. Aku selesai kelas Agustus, ujian November. Jaraknya kan cukup lama, Iya. karena aku nunggu Gute buka. Tapi ya balik lagi aku bilang, ya IJ itu bertanggung jawab. Kita dikasih kelas persiapan lagi. Aku mau mundur, aku mau ngulang kelas. Tapi Bro Erlin bilang gini ke aku, Indah, memang saya nggak saranin kamu ujian sekarang. Saya minta kamu belajar kurang lebih sebulan, tapi saya yakin kamu bisa. Jadi mereka yang tahu, guru kalian itu yang tahu kemampuan kalian. Jadi kalau mereka bilang kalian bisa, insya Allah kalian bisa. Kita sekarang lagi ada di jalan dan pasti kalau misalkan yang udah sering ngikutin YAIJ di YouTube udah tahu nih kita mau kemana. Tapi di episode ini sangat-sangat spesial karena kita juga kedatangan salah satu tamu yang spesial, yaitu salah satu konsultan dari peserta kami. Langsung aja kita ketemu dengan Bu Sri. Yeay! Oke deh Bu Sri, aku mau nanya, pertama kali kesannya waktu konsulin dengan salah satu peserta kita yang akan berangkat ini gimana Bu Sri? Mbak Indah ya? Iya. Kebetulan pas lagi itu memang profilnya dari Mbak Indah, dia sudah begitu kita tanya profil pribadinya, dia tuh sangat terbuka orangnya. Statusnya apa, terus usianya, nah aku langsung arahin ke Ausbildung. Terus persyaratan Ausbildung secara detail dia langsung antusias gitu. Nah dalam tempo yang sama satu hari itu juga langsung daftar tuh Mbak Indah. Jadi cuma karena memang masih terikat kontrak, Mbak Indah dia minta ke aku misalnya sebelum masuk kelas April nih, ada nggak keputusannya supaya dia bisa mengajukan resign ke kantornya, karena Mbak Indah sendiri sudah punya jabatan yang lumayan lah di tempat kerjanya. Nah itu Gitu. dan itu sih untuk kesan pertamanya, dia sangat terbuka, open minded, terus antusias. Kalau gitu nih, ini kan bentar lagi Mbak Indah akan berangkat ke Jerman nih. Salah satu pesertanya dari Bu Sri nih yang berangkat ke Jerman. Ada nggak pesan untuk Mbak Indah nanti buat di Jerman? Ya, yang pasti
tetap seperti yang biasa. Dia juga humble orangnya, positive mind, terus semangat buat yang lain, buat menginspirasi yang lain. Semalam sempat aku ngobrol Mbak Indah, ini keberangkatan yang Mbak Indah, ya mudah-mudahan dengan Mbak Indah mau kasih testimoni jadi membuka jalan buat yang lain-lain, bahwa program ke Jerman ini menjadi jalan buat masa depan, aku bilang gitu. Oke deh kalau gitu, makasih Bu Sri. Iya. Oke deh kalau gitu, kawan YJ, kita akan bertemu lagi di bandara. Cus. Balik lagi di segmen YJ antar peserta. Wow. Kita anterin peserta lagi nih di bandara. Nah, di pertengahan tahun 2022 ini kita akan mengantarkan salah satu peserta Ausbildung pada periode 2021 ya Kak? Iya, 2021 April. Ya, oke. Kalau gitu yuk kita langsung aja kenalan dengan peserta yang akan berangkat hari ini. Hai, Ara. Oke, Mbak Indah boleh kenalan dulu nggak asalnya dari mana? Aku Indah, umurnya 31 tahun, asal dari Makassar. Oke, asal dari Makassar. Mbak Indah ikut program apa nih? Aku ikut Ausbildung di bidang restoran Fachfrau. Fachfrau. Oke, periode April 2021. April 2021. Oke, Mbak Indah, gimana sih awalnya punya mimpi ke Jerman? Memang pengen ke Jerman atau sebenarnya nggak ke Jerman ya? Jadi gini, emang sih untuk kerja di luar negeri itu memang impian saya dari kecil. Awalnya tuh aku ngehubungin YIJ karena tertariknya au pair. Oh, tertariknya au pair? Iya, awal-awal tertarik au pair. Terus pas dijelaskan sama salah satu konsultan YIJ kalau au pair di Jerman itu hanya boleh sampai 27 tahun. Oh iya benar. Iya, 27 tahun. Aku mundur nih. Aku mundur terus aku ngalihin ke au pair Belanda. Karena au pair Belanda ya ada boleh lah. Tapi katanya au pair Belanda karena berhubung saya maksudnya zaman pandemi. Oh iya. Zaman pandemi. Jadi rada susah disaraninnya karena udah backgroundnya udah pernah kerja juga, gimana coba nggak Ausbildung. Tapi aku bilang Ausbildung dari Indonesia kan rata-rata gastro. Iya. Sebenarnya awalnya tuh agak insecure sih. Kenapa Mbak? Insecure-nya sama gastronya atau gimana? Insecure-nya karena bayangan saya tuh kan kayak hotel atau resto di Indonesia itu pesertanya kan harus yang wow, tinggi semampai gimana gitu. Jujur insecure, tapi diyakinin katanya enggak kok, kalau di Jerman orang-orang nggak mandang gitu asalkan kamu mau, kamu bisa, kamu kerja. Dan intinya dua tuh, jujur di sana sama mau kerja. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah akhirnya aku bilang oke deh, aku mau, dan prosesnya tuh cepet banget sumpah. Prosesnya gimana nih Mbak? Boleh diceritain nggak nih? Jadi gini, aku itu baru nyari, sebenarnya sih apa ya, nggak tahu, tiba-tiba akhir 2020 tiba-tiba pengen aja tuh kerja di luar negeri. Tiba-tiba muncul gitu. Iya, muncul tiba-tiba. Emang sih impian dari kecil. Itu tuh aku udah cari informasi dari 2017 atau 2018 gitu, lupa. Tapi maju mundur karena posisinya kerja. Oh gitu. Dan aku juga kan pegawai tetap di kantor saya yang lama. Dan alhamdulillah dari kantor lama itu sebenarnya aku nggak terdampak pandemi sama sekali. Oh gitu. Iya. Jadi aku emang sih aku maksudnya kantor lain itu pada ngepecat karyawan, nge-PHK karena pandemi. Sedangkan aku tuh nggak kena PHK sama sekali. Emang sih WFO wajar kalau ada potongan segala macam. Cuman sama sekali nggak di-kick dari perusahaan. Oh, gitu. Malah aku meng-kickkan diri.
Demi sebuah mimpi, dan prosesnya tuh cepet banget. Aku tuh awal cari tahu YAIJ April 2021. Pada Enggak, sorry, Februari 2021. Februari 2021 masuk April 2021, dengan kondisi aku cuman konsul via telepon. Itu pun karena kesibukan kerja, konsulnya cuman seminggu sekali. Terus ditawarin promo segala macam. aku itu sampai dibilangin sama ibuku gini, bego banget sih, ngapain bayar langsung full? Aku kan ngejar diskonan. Oh gitu. Iya, ngejar diskonan. Ngebayar sampai full, terus kamu belum tahu agennya. Ntar jangan-jangan kamu nggak diberangkatin. Ntar jangan-jangan sampai sana ditelantarin. Ya udah. Jadi posisinya tuh Ara, aku kan mulai kelas April. Aku udah ngelunasin di bulan Maret 2021. Setelah ngelunasin, baru cari tahu YAIJ itu apa. Sumpah. Makanya ibuku bilang, ini anak bego atau gimana ya? Jadi aku benar-benar baru cari tahu. Aku sampai ngeliat di Instagramnya YAIJ, cari tahu dari peserta lama yang udah di sana. Itu agennya abal-abal nggak sih? Tapi udah masuk duluan. Iya, tapi maksudnya waktu itu orang-orang bilang bodoh banget sih. Aku udah karyawan tetap, gaji ya lumayan lah, lumayan. Aku nggak perlu sebutan nominalnya. Terus udah bayar segini, tapi baru mau cari info. Aku ingat banget tuh, aku baru ngubungin orang di Jerman. Ini bener nggak sih? Bisa saya percaya nggak sih? Benar kok Kak, kita gini. Ya udahlah, aku sampai ya, percaya nggak? Aku ngehubungin salah satu temen, suruh ngunjungin YAIJ. Oh gitu. Iya, nyari tahu ini tempat bener-bener ada nggak? Oh, ada kantornya nggak? Iya, ini tempat bener-bener ada nggak? Apa aku nggak ditipu? Maaf, aku nggak ditipu nggak sih? Takutnya kan kantornya gaib gitu kan? Iya kan lumayan. Maksudnya dengan pikiran orang tua kan lumayan banget kan. Tapi temanku tuh nggak mau bantuin. Oh gitu. Iya, jadi akhirnya ya udahlah, Bismillah aja lah. Modalnya Instagram, modal TikTok, modal testi anak-anak yang udah di sana. Ya udah, Bismillah aja lah berangkat, dan ya udah. Bismillah kita ada di sini nih sekarang. Sebentar lagi berangkat. Dan udah masukin surat resign kan, karena kan resign di tempat lama harus sebulan sebelumnya. Aku udah masukin surat resign, baru nyari tahu YAIJ apa. Tapi alhamdulillah selama yang aku kenal tuh YAIJ dipercaya dan bertanggung jawab. Nah, tapi ini Mbak, kan Mbak udah punya posisi yang tetap, udah walaupun pandemi juga Mbak juga nggak kena efeknya pandemi. Kan itu keputusan yang besar ya untuk meninggalkan pekerjaan itu sendiri. Itu apa nih keputusan yang buat Mbak Indah akhirnya memutuskan untuk ikut aus sendiri dulu? Gimana ya? Yang seperti aku bilang ya, aku kan ada keluarga yang dulu tuh dia pelayaran, terus pokoknya kan kalau pelayaran apa sih, Ara, bayangan masa kecilku itu orang kerja di luar negeri tuh keren ya. Iya, keren banget gitu. Tapi aku belajar itu tuh nggak mudah, apalagi bahasa Jerman itu nggak kayak bahasa Inggris yang kita terima dari SD sampai kuliah. Iya, benar. Yang betul-betul dia baru. Aku emang pernah belajar bahasa Jerman waktu SMA, kelas 1 kalau nggak salah. Iya, kelas 1 sampai kelas 2 lah. Cuman dasar banget. Tapi balik lagi kayak bukan sekedar mau kayak wah depan orang, bukan. Cuman kayak mewujudin mimpi masa kecil. Iya. Jadi ngikutin hati, Bismillah, ya udah ikutin aja lah. Maunya gimana. Tapi awal-awal tuh sampai bosku bilang gini, mantan bos, mau apa sih? Mau dinaikkan gajinya. Terus aku awalnya nggak jujur sama mereka sebenarnya. Aku bilangnya mau kuliah Pak, tapi aku pikirnya lagi mau kuliah ntar ngelihat yang di sosial media beda. Jadi aku bilang mau kerja Pak di luar negeri. Sampai ya aku dikiranya kamu mau jadi bule hunter. Bule hunter. Aku bilang
Enggak sama sekali, enggak kepikiran. Aku itu cuman mau jujur, aku tuh tergodanya tuh karena ya aku kan walaupun di sini pegawai swasta, setidaknya kalau di sini tuh kayak apa ya? Aku tahu sih mungkin itu orang bilang tuh rezeki di tangan Tuhan. Iya. Iya, tapi kan kita harus berusaha. Iya, benar. Dan pegawai swasta di sini tuh kalau maksudnya aku mikirnya kalau aku di luar negeri, aku bisa ada jaminan hari tua. Terus iya, kalau iya, di iya. Jerman habis Ausbildung aku cari tahu aku bisa melanjutkan karir. Iya, bisa melanjutkan Jadi pegawai tetap, sedangkan di negara-negara yang lain yang aku tahunya tuh kita harus balik. Oh iya, harus ada kontrak untuk balik ke Indonesia lagi kan, sedangkan ke Jerman ini kita nggak ada. Iya. Jadi kalau di Jerman, kalau aku udah selesai Ausbildung, aku bisa nerusin nih. Masih mau kalau aku beruntung perusahaanku mau ambil, aku bisa di mereka. Benar. Atau saya cari yang lain di sana karena emang udah terakui sama pemerintah Jerman kan. Benar. Cuman ya udahlah. Aku nyari, istilahnya aku nyari masa depan. Iya. Iya, mau nggak mau aku nyari, merencanakan masa depanku sebaik mungkin. Kata apa namanya, ibuku selalu bilang, mama sama papa itu bisa biayai kamu. Cuman mama sama papa itu nggak bakalan hidup kayak batu. Jadi mikirnya juga gini, aku sih maksudnya gini ya, Ra. Mungkin kesannya aku kayak gimana ya, aku lebih berpikir rasional. Mungkin kalau misalnya orang tua masih ada, kita masih bisa bantuan sama keluarga. Tapi kalau orang tua nggak ada, otomatis kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Benar. Makanya aku ya udahlah, emang sih udah ya nggak muda-muda banget untuk mulai Ausbildung. Cuman aku mikirnya aku udah ada jaminan pensiun di Ausbildung, insya Allah lancar. Aku bisa netap di sana, aku bisa intinya aku bisa mandiri lah. Iya, nggak nyusahin orang, nggak berharap dari keluarga. Itu sih sebenarnya. Oke deh. Dan mungkin bisa bantuin keluarga juga malah. Iya. Syukur-syukur bisa bantuin keluarga, tapi ya iya, memang mau bantuin keluarga, dan paling intinya itu memang mau benar-benar hidup di kaki kita sendiri. Oke. Nah, pasti kan untuk sampai di sekarang ini prosesnya banyak banget ya Mbak, dari belajar, terus dari ujian, visa dan lain-lain. Kalau misalkan dari belajar sendiri ada kesulitan nggak sih Mbak Indah? Aduh, jangan ditanya. Sumpah, jadi di EIJ itu setiap kita naik level bahasa, pasti kita itu ada simulasi ujian. Iya, benar. Jadi dari A1 ke A2, A2 ke B1 itu pasti ada simulasi ujian. Sampai tuh setiap habis simulasi ujian, kan mes cewek ada rooftop. Iya, ada rooftop di mes cewek. Selesai ujian itu pasti kerjaanku nangis di rooftop, dan nangisnya itu setelah orang-orang tidur. Oh, karena jadi sepi ya. Iya, di mes cewek kan aku dipanggil karena aku salah satu peserta yang lumayan tua. Lumayan dewasa di antara yang lain, jadi aku dipanggil bunda kan sama anak-anak. Iya, terus jadi aku bilangnya gini, malu-maluin nangis depannya anak-anak. Jadi anak-anak pada tidur jam 9, aku naik di rooftop. Pokoknya tiap kenaikan level habis ujian nangis, semua nangis, bengkak mata. Masuk dalam kamar itu baru 12:30, bodo amat lah PR dikerjain atau enggak, kerjanya subuh, yang jelas plongin hati dulu. Sampai itu aku ingat banget loh, Ra, selesai kelas kan di EIJ ada program pengulangan kelas. Iya, ada. Terus aku minta teh, Frau Erlin itu guru saya, beste Frau. Aku minta sama Frau Erlin gini, Frau, aku nggak sanggup B1, aku mau mundur. Tapi aku mau mundur, aku mau ngulang kelas. Tapi Frau Erlin bilang gini ke aku, Indah, memang saya nggak saranin kamu ujian sekarang. Saya minta kamu belajar kurang lebih sebulan, tapi saya yakin kamu bisa. Dan tapi itu aku tuh masih nolak. Aku masih berusaha ngerayu TIK, ngerayu Frau Erlin. Ayo dong, kan aku kelarnya Agustus nih. Iya. Aku bilang, ayo dong, aku ngikut kelas September. Iya, September kan.
lambat datang, lambat pergi, lambat berangkat, nggak apa-apa lah, asalkan aku ngulang dulu. Terus kata si teteh, dengar kan fraumu bilang apa? Kalau nggak diizinin frau, saya juga nggak bisa ngasih izin. Ya udahlah. Akhirnya aku daftar ujian di Gute. Itu pun aku harus nunggu karena pandemi. Oh iya, pandemi, habis itu dia sempat tutup cukup lama. Cukup lama. Iya, aku dapat kuota. Aku tuh berjaraknya dari aku selesai kelas Agustus, ujian November. Jaraknya kan cukup lama. Iya. Karena aku nunggu Gute buka. Tapi aku sebenarnya tuh ya balik lagi aku bilang, ya itu tuh bertanggung jawab. Kita dikasih kelas persiapan lagi, bukan pengulangan sih. Persiapan untuk ujian. Iya, persiapan ujian. Terus ujian, alhamdulillah lulus. Tapi waktu ujian aku kan di Wisma Jerman Surabaya. Habis ujian itu nelpon Pro Erlin sejam, nangis di kafe bareng 5 anak. Karena aku itu kebetulannya ujian sama 5 anak lainnya. Sebenarnya kita 12, cuman yang lainnya tuh di hari lain. Yang di harinya aku tuh cuma 5 orang. Kita teleponin Pro Erlin, bayangin gak, Ra? Aku cewek sendiri, teleponin Pro Erlin di kafe, nangis-nangis gara-gara ujian. Sumpah, nangis-nangis gara-gara ujian. Dan 1 hari sebelum pengumuman ujian itu aku sempat nemuin Mbak Ayu. Gak ada yang tahu kan? Ada apa nih? Aku nemuin Mbak Ayu, aku bilang gini sama Mbak Ay, aku tahu aku nggak bakalan lulus, Mbak Ay. Sumpah, aku bilang sama Mbak Ay, aku tahu aku nggak bakalan lulus, nggak usah dicariin betrip dulu, Mbak Ay. Kalaupun dicariin betrip, minta tolong betripnya kasih surat ke rekomendasi biar aku bisa masuk. Aku bilang, aku percaya aku lulus, Mbak Ay, tapi nggak full modul. Jadi aku bilang sama Mbak Ay, aku yakin, Mbak Ay. Emang Mbak Ina yakin? Mbak Ayu itu cuma bilang gitu. Aku bilang 1000% Mbak Ay, aku pasti nggak bakalan lulus. Aku tahu gimana susahnya ujian, Mbak Ay. Aku bilang gitu kan. Aku sampai Mbak Ay sampai bilang gini, tunggu aja hasilnya. Ya udah, hasilnya keluar jam 3. Aku teriak-teriak tuh di kamar. Kenapa nih? Gara-gara lulus. Semua modul. Makanya aku sampai speechless. Ini beneran gak sih? Aku sampai bangunin anak kamar. Tolong dong liatin, koreksiin nih, jangan salah nih. Jangan salah nih. Ya udah, aku lihat jam 5 subuh aku ngabarin Mbak Ayu, TIK, Pro Erlin, Pro aku lulus, Pro ini nilainya. Terus Mbak Ayu tuh, aku ingat banget ada WA-nya, Mbak Ayu sampai bilang sama TIK, makasih ya Mbak udah berjuang. Karena mereka tahu aku udah hopeless banget, soal ujian. Maksudnya aku sih percaya, mungkin pede banget ya aku. Aku percaya aku lulus, cuman nggak semua modul dalam waktu bersamaan. Mungkin cuma 2 atau 3 atau bahkan cuma 1. Syarat gitu kan harus lulus 4 modul. Iya. Dan alhamdulillah tiba-tiba keluar hasil lulus semua. Walaupun nilainya bisa dibilang pas-pasan, tapi aku mah nggak peduli orang mau bilang apa, yang jelas aku lulus, Ra. Iya. Dan habis itu ada lagi nggak kesulitan di proses sampai sekarang ini selain di belajar nih, Mbak? Yang menurut Mbak yang kayaknya paling berat? Betrip. Oke. Gimana nih kamu? Aku tuh awal dapat termin November. Tapi terpaksa aku cancel. Karena aku nggak dapat betrip. Nah, karena kan kita kan betrip itu kita sebenarnya ngelamar kerja. Iya. Jadi maksudnya YIJ tetap janjiin kita dapat. Cuman kan istilahnya kalau kita mau tapi betripnya nggak mau sama kita, cuma nggak bisa. Tapi kalau kitanya betripnya mau sama kita, walaupun kita nolak, pasti banyak faktor. Sumpah, teman-temanku sampai bilang, ya udahlah, ambil aja Kak, kapan lagi daripada nunggu. Ya udahlah. Iya, betrip aku tuh dapat awal termin bulan November. Terus aku cancel karena nggak dapat betrip. Terus daftar lagi bulan Desember, alhamdulillah dapat betrip.
apa yang bikin Mbak masih bertahan untuk juga percaya dengan YIJ ini, untuk dan bertahan untuk nunggu ini? Sebenarnya aku hopeless, gimana sih? Jadi setengah itu hopeless, tapi setengahnya itu masih berharap, Ra. Karena aku mikirnya gini, aku udah buang waktu pertama, terus buang kerjaan aku yang benar-benar aku udah pegawai tetap, Ya udah secure ya. iya, gitu ya. udah nyaman. Aku benar-benar istilahnya buang masa depan di Indonesia. Udah nggak ada masa depan. Aku mikirnya gini ya, umur segini nyari kerjaan baru susah. Iya, jadi aku udah buang masa depan di Indonesia. Jadi 50-50, setengah hatiku masih percaya aku bisa, karena anak-anak bilang selama masih ditungguin datanya itu masih ada kesempatan. Tapi setengahnya lagi tuh udah mau nyerah, udah capek. Gimana sih rasanya? Lebih sakit dari digantungin pacar. Jadi aku bilang gini, ya udahlah, pasrah aja lah. Jadi aku sampai ya, aku tuh nggak pernah mau cerita sama orang tuaku. Jujur, karena pasti mamaku bilang gini, kan kamu yang pilih jalan ini loh. Iya. Jadi hadapi. Oke, tapi kan hitungannya kurang lebih Mbak Indah itu dari awal sampai sekarang itu 1 tahun, sekitar 1 tahun 1 bulan ya. Pas setahun sebulan. Pas tahun sebulan, pas banget sama rundown-nya yang telah dibuat oleh YIJ. Bahkan itu aja Mbak Indah daftarnya pas pandemi kan ya? Iya, aku daftarnya pandemi. Pas keras-kerasnya. Terus aku kelas juga pas Omikron. Oh, pas lagi naik banget dong itu ya? Iya, benar. Iya, pas lagi naik banget. Habis itu masih juga ada nunggu termin yang yang lebih dari perkiraan. Kenapa? Dan juga ada waktu itu kena drama juga ya? Iya. Sama Kak Sani dan teman-temannya. Iya, aku kena drama. Tapi bas banget bisa berangkat sesuai dengan rundown-nya. Yes. Oke deh, kalau gitu yang terakhir nih Mbak Indah, boleh nggak kasih pesan-pesan, say thanks dulu deh, kasih say thanks buat orang-orang terdekatnya Mbak Indah. Mbak Indah pengen say thanks untuk siapa nih? Kalau say thanks, pertama tuh sebenarnya buat Tuhan, Allah. Ya. Karena kalau semua itu proses, walaupun aku tahu mungkin ini ujiannya, tapi alhamdulillah masih dilancarkan. Kedua, sama orang tuaku, sabar banget anaknya masih mintain duit di umur segini. Terus yang selain orang tua, paling penting sih sama Frau Erlin, Frau Dita, Herr Martin, terus Herr Abdul yang sabar banget ngadapin aku, sampai kalau sprechen semuanya dibilang ngulang lagi, ya udah sabar ya Frau. Terus buat Frau Via, Frau Arinda, terus semua timnya aja deh. Okay. Paling penting buat temenku Mes Biru, maaf ya aku bawel. Salah satunya ada nih di sini di samping. Ada sebenarnya orangnya, tiap pagi tuh kerjaanku. Iya, aku emak-emak kan, emak Mes. Jadi waktu selesai kelas kerjaanku neriakin anak-anak yang kerja, yang magang di YIJ. Kita kan tidurnya sama anak magang, Iya. sama peserta. Bangun, Mai, Casey, mau kerja nggak? Yang ngingetin malah Mbak Indah. Iya, aku bilang, Maya, bangun dulu Maya, udah jam berapa? Terus anak-anak yang masih kelas, bangun mau kelas nggak? Kerjaan aku teriakin anak-anak pagi-pagi, minta maaf, dan say thanks, semua sabar ngadapin aku. Pokoknya intinya kalian sabar-sabar aja, dan percaya aja sama YIJ, Tuhan, orang tua, dan percaya sama guru kalian. Karena guru kalian itu yang tahu keadaan kalian di kelas. Benar. Kalau guru kalian bilang kalian mampu,
walaupun aku percaya karena aku ngalamin ya, karena jangan bilang ya elah mentang-mentang lulus udah berani bilang gitu, enggak, karena aku udah ngalamin yang kalian alami. Jadi mereka yang tahu, guru kalian itu yang tahu kemampuan kalian. Jadi kalau mereka bilang kalian bisa, insya Allah kalian bisa. Oke, dan intinya semangat terus dan jangan menyerah ya. Iya, jangan nyerah. Nyerah maksudnya muak, capek boleh, healing. Healingnya nangis, healing orang beda-beda, tapi balik lagi, restart lagi. Karena kalau kita nggak lanjut, pikirin orang tua kalian. Yang paling besar itu orang tua sama biaya. Pikirin itu. Susah banget loh. Kan maksudnya mungkin bagi sebagian orang uangnya mungkin berapa sih, cuman ada beberapa orang juga yang memang harus ya aja kan kerja sama Dana Cita. Kita tahu kan orang mungkin kemampuannya kan beda-beda. Tapi selama di atas 5 juta menurutku itu udah mahal. Sayang uangnya. Intinya sayang orang tua kalian, sayang uangnya, dan sayang waktu kalian. Oke deh kalau gitu teman-teman YIJ mungkin sampai di sini aja kita interview dengan Mbak Indah. Semoga Mbak Indah nanti di sana lancar, pokoknya semuanya lancar. Terus apa yang diinginkan berkarir di Jerman dan lainnya semoga tercapai, dan Mbak Indah semoga sehat selalu ya karena ini masih masa pandemi. Iya. Jaga kesehatan. Ara cepet nyusul. Amin. Itu yang penting. Ara, Rafa, Maya nyusul ya Ke Jerman. Casey sama Marlin tuh. Oke deh kalau gitu. Sampai jumpa di segmen YIJ Antar Peserta selanjutnya. Ciao. Bye.